Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from Group 5, and today we will be presenting about stack and queue. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 5, dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang stack dan queue. Sebelumnya, let us introduce ourselves first. My name is Fadil Lutfiananda. My name is Nurul Hidayati. My name is Sisiko Jordinus Masinaga. Suaranya kedengeran nggak ya? Udah. My name Kedengaran is nggak? Oke, dan anggota kita satu lagi ada Nurul Hidayati. Kayaknya Maika tadi nggak kedengeran ya. Oke, boleh dilanjut aja, kita masuk ke materinya. We will move on into the material. Suaranya terdengar? Dengaran nggak suaranya? Oke. Yang pertama ada stack. Stack is a collection of objects that are inserted and removed and LIFO. Let's in first out principle. That means that the last element that should the stack in the first one should be removed. Jadi stack itu adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan dengan prinsip LIFO. Let in first out. Jadi elemen yang terakhir itu adalah elemen pertama kali yang dikeluarkan. Analoginya kayak gini. Kan di situ ada tumpukan buku ya, ini kalau nggak salah ada 10 buku. Nah, sebut aja bukunya itu dari bawah tuh 1, 2, 3, terus seterusnya. Nah, ketika teman-teman mau baca buku, kan yang diambil kan buku yang diambil itu buku yang dari atas dulu, terus habis itu buku berikutnya dan seterusnya. Jadi stack itu data yang dimasukkan terakhir bakal diproses dan dikeluarkan buat pertama kali. Terus next, Siko. Nah, ini tuh ada operator pada stack. Yang pertama ada push, operator yang kita pakai buat memasukkan data ke dalam stack. Jadi ketika si data dimasukkan ke dalam stack, elemennya itu pindah kayak misalkan 1, 2, 3. Nah, kita masukin angka 1, berarti elemennya itu di angka 1. Terus selanjutnya kalau kita masukin ke angka 2, berarti elemennya 2, terus 3, kayak gitu. Terus yang kedua ini ada pop. Jadi pop itu fungsinya kita ngambil ngambil elemen yang dari atas, terus si elemen itu bakal turun lagi dari bawah kayak ngehapus gitu, kayak misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tuh ambil si elemen 5 ini, terus kan berarti elemen itu bakal pindah lagi yang sebelumnya itu 4, berarti elemennya pindah ke 4. Terus ada pick, fungsinya buat ngeliat elemen di bagian paling atas, kayak ngecek aja gitu elemen yang pengen dikeluarin. Terus lalu ada empathy, fungsinya buat
mengembalikan nilai true jika tumpukannya kosong dan sebaliknya. Jadi kayak fungsinya itu kalau stacknya kosong keisi atau nggak kosong elemennya, berarti mengembalikan nilai false. Terus lalu ada search object, itu fungsinya buat mencari elemen dari stack. Kalau ditemukan menghasilkan offset dari top atau stack dan sebaliknya. Kalau enggak, berarti menghasilkan min 1. Next. Nah, ini ada contoh program stack. Di sini kan di sini kan kita mau ini print yang apple, dragon fruit, coconut. Itu pakai yang push ke itu tuh buat nambahin elemennya kan, elemen yang ini, yang apple, dragon fruit, coconut, terus habis itu kita print yang fruit itu. Nah, di sini itu pakai pick kan, pakai pick buat ngelihat elemen yang teratasnya. Habis itu kita pakai pop buat ngelihat terus ngehapus elemen yang teratas. Jadi tuh outputnya gini nih teman-teman, kayak coconut, terus yang apple-nya itu kosong. Tapi kalau kenapa apple-nya kosong? Karena fungsi yang pick ini cuma buat ngelihat elemen yang teratas dari stack-nya. Terus elemen pop juga kayak punya kegunaan yang sama gitu, kayak ngelihat elemen yang paling atas, terus juga ngehapus dari elemen stack-nya. Kalau kita nggak make pick, itu illustration-nya kayak gini nih, kayak berurutan gitu dari bawah, kayak coconut, dragon fruit, terus apple. Terus next. Oke, I will be continue from Nurul. Akan saya lanjutkan. Di sini ada aplikasi dari stack. Kira-kira stack itu bisa dipakai buat apa sih? Kayak di sini ada undo mechanism in text editors. All the changes are stored in a stack. When you undo something, it pops the most recent action. When you make changes, it pushes changes onto the stack. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai undo, misalnya di Microsoft Word gitu, misalnya kita entah kehapus atau salah ketik gitu. Nah, ketika kita undo, itu tuh disimpannya di stack gitu loh. Jadi sebelumnya misalnya kita nulis huruf A, dia ada di stack, terus kita malah mau kita nulis huruf B. Nah, dia tuh nambah lagi di stack di atasnya. Dan ketika di undo, yang tadi huruf B-nya itu nanti bakal diambil. Jadi kita balik lagi ke yang huruf A gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, next Yesiko. Oke, tadi ada stack, sekarang kita masuk ke queue. Queue use the first in first out FIFO principle. The element first entered in the queue is removed first as well. No element can be removed from the rear end or from the middle of the queue. Nah, kalau queue ini dia itu prinsipnya first in first out, yang masuk pertama itu yang keluar pertama juga. Nah, analoginya itu kayak antrian ya. In order to buy tickets for a movie, you have to wait in line. The first person that stand in line gets to buy the ticket first and comes out of the queue line. If there's another person, they have to stand in the very back of the queue, not in the middle or the front of the queue. Nah, jadi misalnya mau beli, di sini contohnya itu mau beli tiket for a movie ya, mau beli tiket bioskop. Nah, itu kan ngantri dulu nih. Jadi yang ngantri duluan tuh pasti yang bisa beli tiketnya duluan gitu. Nah, selanjutnya ke belakang-belakangan. Nah, jadi nggak ada yang bisa tiba-tiba masuk di tengah atau tiba-tiba masuk di paling depan gitu. Jadi ngantri tuh ke belakang terus gitu. Oke, next. Oke, what can we do with a queue? Nih, di sini ada beberapa basic methods untuk queue di Java. Yang pertama ada add. Add is for adding element to the back of the queue. Terus ada poll, is to remove element at the front of the queue. Dan ada pick, itu untuk view the first element at the front of the queue. Jadi, add itu buat nambahin elemen di
ujung akhir dari barisnya. Jadi kan kalau misalnya di queue itu tuh ada dua, ada front end sama ada rear end. Jadi ada ujung yang awal sama ujung akhir. Nah, kalau menambahkan elemen itu, ntar dia adanya di rear end. Dia nyari rear end-nya, dia nyari ujung terakhirnya. Kalau udah ketemu, nanti dia ditaruh di belakangnya gitu. Kemudian kalau poll itu untuk ngehapus elemen yang ada di front end-nya, yang ada di ujung awal. Kemudian kalau pick itu untuk melihat ujung awalnya tuh apa sih gitu. Jadi bedanya poll sama pick itu, kalau poll itu dia nge-remove jadi elemen awalnya tuh hilang gitu, di remove. Tapi kalau pick itu dia hanya ngelihat aja tanpa nge-remove atau ngehilangin elemen tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yesiko. Dengar nggak? Mantul suaranya Yesiko. Cek. Dengar nggak? Udah. Udah kedengaran? Udah. Oke, berdasarkan pada kode yang kali ini, itu adalah pertama itu menggunakan public class-nya itu QExample. Seperti biasa dengan fungsi utama pada Java, dan inti pada codingan ini adalah penggunaan Q and add 1, 2, 3, dan 4. Dan pada ini akan memunculkan sistem queue-nya, dan yang barisan yang sistem outline queue.pick-nya itu akan memunculkan elemen pertama dari queue tersebut. Dan sedangkan pada sistem outline queue.poll itu, maka dia akan menghapus elemen pertama tadi, dan diakhiri dengan tetap sistem outline queue yang akan menampilkan hasil output yang sudah menghilangkan elemen yang pertama tadi. The application of queue ataupun aplikasi dari queue itu yang pertama adalah di WA ketika kita akan mengirim pesan kepada teman kita dan mereka tidak memiliki internet koneksi atau koneksi internet, dan pesan akan di queue di server WA. Application of queue yang kedua itu ada di Spotify. Yang pertama itu queue-nya itu akan men-shuffle song ataupun mengacak. Jadi musik-musiknya itu nggak akan pernah terhenti. Musik pertama yang dimainkan musik pertama yang dimainkan pertama kali akan dimainkan setelah musik yang lainnya itu selesai, dan musik baru yang akan ditambahkan kembali. Sekian. So, that is for Stack NQ. Sekian penjelasan dari kami tentang Stack NQ. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung di raise hand aja.
Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, kami cukupkan. So that's it from our group about Stack and Queue. Terima kasih. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.